Dia adalah putri emas keluarga Su yang sangat berharga namun diculik tepat di hari dia dilahirkan. Gadis kecil yang sanggup melahap 5 mangkuk nasi. Sekali duduk ini tiba-tiba muncul di kantor polisi, mengaku sedang mencari ayahnya. Setelah menyapu bersih semua camilan milik Pak Polisi He. Dia mengeluarkan secarik kertas, bergambar cakar ayam dan berkata, "Ini papaku." Papa Su langsung tancap gas ke kantor polisi tanpa sempat bercukur begitu menerima telepon. Matanya langsung berkaca-kaca saat melihat versi mini dari mendiang istrinya duduk di sana. Dia ingin memeluk putrinya, tapi ditolak mentah-mentah. Bocah itu menyodorkan gambar orang-orangan lidi ngotot kalau pria di depannya beda jauh sama papanya yang ada di gambar. Bagaimana bisa citra pahlawannya hancur begini? Belum sempat membela diri, seorang wanita judes menyela sambil menunjuk si gadis. "Kami sudah bayar mahal buat dia." Dia propertiku, jangan ada yang coba-coba ambil. Wanita itu sama sekali nggak keder, meski sedang berada di kandang polisi. Tepat saat cakar wanita itu mau menyambar si gadis Papasu, mendorongnya dengan kasar. Nggak ada yang boleh menyentuh putri yang baru kutemukan ini. Tatapan mematikannya membuat wanita itu kicap ketakutan. Mengabaikannya, dia menggendong putrinya dengan super lembut. "Sayang, ayo kita pulang." Pertama kali naik pesawat si kecil kepo berat. Kenapa jendelanya nggak bisa dibuka, Papasu memeluknya erat. Sambil menjelaskan kalau jendela pesawat itu permanen, rasa penasaran si kecil malah makin menjadi. "Papa kita lagi di langit ya sekarang. Terus kenapa aku nggak lihat mama sama guru?" Pertanyaan polos tentang mendiang istrinya itu bikin hati Papasu nyeri dan matanya basah. Belum sempat dia menghibur dia melihat putrinya merosot di kursi sambil cemberut. "Guru bohong lagi sama aku. Katanya, orang yang meninggal bakal jadi bintang di langit buat jagain aku. Tapi kita udah di langit kok. Mama sama guru nggak ada di mana-mana." Papasu memeluknya erat bingung harus jawab apa. Dia langsung mengalihkan topik menanyakan benda misterius apa yang dikasih ke Pak Polisi He sebelum pergi tadi. Ternyata itu peringatan supaya polisi itu menghindari gang gelap selama beberapa hari. Seketika mata gadis itu berbinar cerah banget. Dia bilang itu jimat pelindung ajaran gurunya fungsinya buat tolak bala dan menjaga keselamatan. Mengira itu cuma imajinasi anak-anak Papasu tersenyum gemas. Anak papa berbakat banget sih sampai bisa gambar jimat segala. Si kecil membusungkan dada dengan bangga menambahkan kalau dia juga belajar sedikit ilmu baca wajah. Dari gurunya dong. Buat pamer dia langsung menerawang wajah papanya. Dahi papa lebar dan hidung papa mancung banget. Papa itu orang yang hoki besar. 3 jam kemudian pesawat mendarat. Papa Su menggandeng bocah kecil berjubah, Tawis benar-benar jadi pusat perhatian. Gadis yang tadinya antang menempel di sebelahnya, tiba-tiba melepaskan genggaman saat melihat kakek berjanggut putih. Dia langsung lari menghampiri pria tua itu. Tapi di tengah jalan malah disambar penjahat. Papa dan kakek panik setengah mati. Siapkan mobil dan uang 1 juta dalam setengah jam. Atau, kumatikan bocah ini bersamaku, Papa Su menyembunyikan tangan kanannya yang gemetar di punggung, memaksa diri tetap tenang sambil cari celah buat menyerang. Si gadis menatap penjahat itu dengan mata berkaca-kaca. Risih ditatap begitu, pria itu membentak apa lihat-lihat. Suara gadis itu terdengar kian pilu. "Paman sebentar lagi, paman bakal kena sial besar loh." Dia bahkan menangkupkan kedua tangan mungilnya. Menasihati kalau meletakkan senjata bisa membawa keselamatan. Pria itu tiba-tiba merinding panik dan menyuruh bocah itu diam. Si kecil menempelkan tangan mungilnya ke tangan penjahat. "Kalau nggak dengerin, aku nanti nyesel loh." Dia menghela napas. "Ya sudah, aku nggak punya pilihan." Remasan tiba-tiba dari tangan kecil itu membuat jeritan memilukan menggema di seluruh terminal. Pisau jatuh berdenting ke lantai. Dengan tendangan kilat gadis itu melempar pisaunya jauh-jauh lalu berputar dan membanting pria itu melewati bahunya. "Paman, katanya guru bilang siapa menabur dia menuai." Penjahat itu langsung pingsan tak sadarkan diri. Papanya yang nonton dari pinggir cuma bisa melongo. Dia buru-buru lari memastikan anaknya oke, lalu langsung menggendongnya pergi dari situ. Sebelum pergi gadis itu menoleh ke penjahat yang sudah keok sambil geleng-geleng kepala. "Cih, udah dibilangin dengerin kata anak kecil." Gadis itu tidur nyenyak di mobil dan langsung bangun tersentak begitu kendaraan berhenti. Dia melompat turun dan melihat villa mereka diselimuti energi hitam yang jahat banget. Melihat cucunya mematung sang kakek, ngamuk frustrasi. "Kan sudah kubilang tebang pohon-pohon itu. Tuh kan cucu kesayanganku jadi ketakutan." Kata guru nggak boleh tanam pohon sembarangan di lokasi tertentu sekitar rumah. "Kok rumah kita?" Lamunan gadis itu dipotong oleh kakeknya. Saat kakek mau menggendong dia kaget melihat pria tua itu juga dikelilingi energi gelap yang sama. Tanpa ragu, dia mengeluarkan jurus menekan 2 jari ke dahi kakek. Aura hitam itu lenyap seketika. Baru deh, dia membiarkan kakek menggendongnya masuk. Kakek sering mimpi buruk ya belakangan ini. Kakeknya langsung syok berat. Kok cucunya bisa tahu rahasia itu, gadis itu nggak jawab.
Dia melompat turun dan mulai mengobrak-abrik tas kecilnya. Dia mengeluarkan 2 jimat pelindung dari kantong ajaibnya. Mendengar cucunya dibesarkan pendeta tahu hati kakek, terasa nyeri karena kasihan. Dia berjanji bakal membawa jimat itu kemanapun. Setelah menyelimuti putrinya di kasur, barulah Papa Su pergi ke ruang kerja kakek. Sekarang putriku sudah kembali, saatnya kamu berbenah diri. Kakak Wan-Wan ada di sini untuk membantumu. Besok kau harus kembali ke kantor. Perintah mutlak itu membuat Papa Su hanya bisa garuk-garuk kepala dan manggut-manggut pasrah. Soal wanita bernama Lee Chun Mei itu, kakek baru saja membuka suara. Namun kalimatnya langsung dipotong tajam. Aku sudah kerahkan tim hukum di perjalanan pulang tadi. Siapapun yang berani membeli putriku dan menyiksanya, Tak akan kubiarkan lolos barang sedetik pun. Jari jemari kakek mengusap lembut jimat pemberian cucunya. Menemukan gadis kecil itu sungguh perjuangan berdarah. mulai detik ini panggil dia Wan-Wan. Istri mendiang kakek bernama Wan Qing. Jadi cucu yang hilang ini akan mewarisi nama Wan-Wan. Nama itu mekar di hati sang ayah membawa sukacita yang meluap. Putrinya akhirnya pulang. Malam itu Papa Su tidur lebih pulas dari seumur hidupnya. Meski dalam lelap, instingnya merasa ada sepasang mata yang mengawasi. Dengan mata berat, ia mengintip dan mendapati wajah mungil super gemas, sedang mengerucutkan bibir merengek lapar. Kantuk Papa Su lenyap seketika. Ia menyambar tubuh kecil itu dan melesat turun tangga. Energinya meledak-ledak. Namun, ia bingung melihat putrinya hanya meneteskan air liur di depan bakpao kukus raksasa tanpa menyentuhnya. Lalu terdengar suara cempreng, namun serius berkata bahwa dia harus menunggu kakek. Hati Papa Su rasanya seperti disiram madu luluh lantak. Ia menyodorkan bakpao itu sambil membujuk. Kakek sudah tua, butuh tidur lebih lama. Nanti kalau bangun, kakek pasti makan kok. Mata gadis kecil itu langsung berbinar satu gigitan besar, langsung melenyapkan separuh bakpao. Mendengar papanya bilang, boleh makan sepuasnya. Mode kalap pun aktif. Semua makanan di meja ludes tak bersisa. Melihat putrinya bersendawa, kekenyangan. Papa bertanya lembut sayang, gimana kalau mulai sekarang namamu Wan-Wan gadis itu melompat kegirangan? Itu kan nama panggilan dari Suho. Papa Su mendadak sadar orang yang membesarkan Wan-Wan pastilah sosok yang luar biasa hebat. Mulai sekarang, Papa cuma punya satu putri Wan-Wan seorang. Wan-Wan yang sedang dielus kepalanya menyela polos salah tuh. Papa kan punya anak lain. Papa Su menatapnya dengan tatapan mistis. Apa kau melihatnya dengan kekuatan mata batinmu? Wan-Wan menunjuk santai. Itu ada foto keluarga gede banget di sana. Papa kita harus percaya sains dong. Papa Su sempat mati kutu karena malu. Tapi gengsinya cepat pulih. Ia membusungkan dada dan mengajak Wan-Wan ikut ngantor. Saat ia melangkah masuk lobi perusahaan, menggandeng tangan mungil itu, auranya bukan lagi CEO dingin melainkan seperti bocah yang pamer mainan baru. Seorang pria berdasi berbisik pada rekannya. Anak siapa tuh? Tiba-tiba terdengar sahutan. Kok tahu? Ini putriku Wan-Wan. Sang ketua besar sendiri yang turun tangan menjawab, membuat karyawan yang hobi gosip itu nyaris jantungan saking kagetnya. Wan-Wan menyapa sopan dan boom. Pesonanya langsung menaklukkan hati si pria berdasi. Belum sempat ia sadar dari keterpesonaan. Perintah turun agar ia mengajak Wan-Wan keliling kantor. Detik saat tangan mungil itu menyentuhnya, pria itu paham betapa mengerikannya damage seorang bocah imut. Rasanya ingin teriak gemas dan memamerkannya ke seluruh dunia. Tiba-tiba, sebuah teguran keras membuyarkan lamunannya. Bertanya, kenapa ia berdiri mematung dengan jari kelingking terangkat genit. Pria itu menggaruk kepala. Salah tingkah parah. Saya lagi jaga anak bos besar. Saat hendak memperkenalkan Wan-Wan, tangannya meraba udara kosong. Bocah itu hilang. Di sudut lain, seorang pria di kursi roda menatap tajam gadis kecil di hadapannya dengan aura gelap. Siapa kau? Masuk lewat mana? Hitungan cepatku bilang kau kakak kandung Wan-Wan ya. Melihat bocah asing itu berusaha memanjat kursi rodanya, sumbu sabar pria itu putus. Aku tak punya adik, bentaknya langsung menjinjing kerah baju Wan-Wan seperti anak kucing. Ternyata bocah gembul ini kuat juga. Sambil menggelantung di udara, Wan-Wan menantang, apa yang bisa bikin kakak percaya? Di tengah ketegangan itu, bunyi notifikasi jaringan internal kantor mengalihkan fokus si kakak galak. Peringatan anak hilang yang dikirim langsung oleh ketua besar muncul di layar. Deskripsinya gadis kecil super imut. Ia menoleh bertabrakan dengan mata Wan-Wan yang berkaca-kaca. Lihat kan itu pasti, Papa. Pria itu menurunkan Wan-Wan ke pangkuannya, matanya sendiri mulai basah. Syukurlah kau sudah pulang, Dek. Wan-Wan menghapus air mata kakaknya, hatinya ikut nyeri. Jangan nangis. Kakak aku nggak akan pergi lagi kok. Tapi saat Wan-Wan mengajaknya pulang ke rumah utama, si kakak langsung menolak mentah-mentah. Beralasan sibuk, Wan-Wan yang kesal langsung lompat dari pangkuan dan jongkok di pojokan.
Menggerutu kalau kakaknya pembohong besar. Mana tega si kakak melihat adik yang baru ketemu itu ngambek. Ia langsung menelpon papa bilang akan pulang makan malam ini. Tapi, ia mengajukan satu syarat mutlak, ibu dan anak perempuan itu tidak boleh ada di sana merusak suasana. Mereka sudah di rumah. Sejak siang, papa mengamati ekspresi putra sulungnya dengan was-was, dan bernapas lega saat mendengar putranya berkata, "Jangan sampai terulang lagi." Papa mencoba membela Cing Cing kan masih kecil, tapi kakak sulung tidak peduli. Wan Wan bertanya penasaran, "Siapa itu Cing Cing itu, cucu keponakanmu?" Nama lengkapnya Suyo Cing, putri paman ketigamu. Hubungannya dengan kakakmu sangat buruk. Makanya dia emosi kalau lihat mereka. "Wan Wan, bantu papa bujuk kakakmu ya." Wan Wan bertanya dengan wajah polos tanpa dosa. "Kenapa nggak kita usir saja?" Suyo Ching dan ibunya papanya menjelaskan dengan sabar. Mereka kan keluarga juga. Nah, Wan Wan merasa itu masuk akal. Ia berbalik ke arah kakak sulung yang masih merajuk duduk di sebelahnya dan memintanya jangan sedih lagi. Wan Wan mau domba, kukus favorit, cakar beruang bebek, panggang angsa panggang, ayam bakar sama babi kecap, air liur. Wan Wan nyaris menetes saat dia mendaraskan menu makanan itu secepat kilat, membuat ayah dan kakaknya tertawa lepas. Sang kakak menatapnya penuh kasih sayang, berjanji bahwa apapun request Wan Wan, dapur pasti akan menyajikannya. Di sisi lain, Su Yuking turun dari mobil dengan tatapan penuh skenario licik. Persis seperti kehidupan masa lalunya. Su Wan Wan sengaja kembali di momen krusial ini untuk menunjukkan siapa bos sebenarnya. Dia berlari kencang dan menubruk Su Jijo, merengek betapa dia sangat merindukannya. Pria itu yang mati kutu tak tahu harus bereaksi. Hanya menyuruh gadis yang menggelayuti kakinya itu masuk. Tapi Su Yuking menggeleng heboh. "Kakek gendong aku," dengan cucu perempuan di depan mata dan tatapan maut dari putra-putrinya sendiri di belakang. Su Jijo terjebak dalam posisi serba salah. Dia melihat harapan di mata Su Yuking, tapi setelah ragu sejenak, dia menolak mentah-mentah. Meski dongkol Su Yuking tidak meledak marah, dia justru beralih memasang topeng manis berlari ke kakak laki-lakinya dan menawarkan diri mendorong kursi roda. Sang kakak bahkan tak membuang waktu untuk basa-basi langsung memutar rodanya menjauh sambil mengusirnya dingin. Wajah Yuking langsung masam saat mengekor ke dalam hanya untuk menyaksikan Wan Wan melakukan tackle pelukan ke si kakek setelah merapal menu makanan bak juru lelang profesional. Dia bertanya penuh harap dapur beneran masak semua itu. Iya, apapun yang Wan Wan mau, Wan Wan dapat. Keduanya seolah berada dalam gelembung kebahagiaan sendiri, membuat Su Yuking merasa seperti figuran yang tak dianggap. Dia juga bingung setengah mati. Su Wan Wan versi ini sama sekali beda dengan si bodoh dari kehidupan sebelumnya. Saat mendengar kakek tua itu memperkenalkannya, dia buru-buru maju membawa kotak kado mengklaim dia dan ibunya menyiapkannya, khusus untuk menyambut kepulangan Wan Wan. Saat Wan Wan melihat gelang itu, instingnya menjerit, ada yang tidak beres, tapi Su Yuking hanya tersenyum polos dan mendesaknya untuk memakainya. Detik saat gelang itu melingkar di pergelangan tangannya, Wan Wan merasakan energi ganjil merambat. Dalam hati dia bersumpah akan membongkar dalang di balik ini. Kakak laki-lakinya yang sedari tadi mengamati segalanya dalam diam, mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya hingga memutih. Dia bersumpah pada dirinya sendiri untuk melindungi satu-satunya adik perempuannya itu. Merasakan aura kakaknya berubah gelap, Wan Wan meletakkan tangan mungilnya di lutut sang kakak. Wan Wan kok nggak main sama Su Yuking? Wan Wan memijat pelan kaki kakaknya. Kayaknya kakak lebih butuh Wan Wan deh. Kakinya lagi kesemutan ya. Kakak biar aku pijitin ya. Sang kakak terpaku sejenak syok berat. Kenapa barusan dia merasakan sensasi di kakinya yang lumpuh? Rasa itu lenyap secepat kilat dan dia menepisnya dengan rasa kecewa yang menusuk. Pasti cuma halusinasinya saja. Menyadari tatapan cemburu Su Yuking dari samping si kakek menghela napas dan menyuruh pelayan memanggil ibunya Yuking untuk makan malam. Suara ketukan high heels mencuri perhatian Wan Wan. Dia mendongak dan melihat wanita cantik berambut ungu. Tapi anehnya, dia sama sekali tak bisa membaca wajah wanita itu. Gurunya pernah bilang, kecuali seseorang punya karma baik 10 nyawa, atau reinkarnasi dewa mustahil, wajahnya tak terbaca kecuali mereka sengaja memakai ilmu untuk menyembunyikannya. Apa yang disembunyikan wanita ini? Wan Wan berdiri menantang di depannya mengangkat gelang yang baru diterimanya. Beli di mana ini? Ibu Su Yuking tergagap bilang itu dari luar negeri yang justru memvalidasi kecurigaan Wan Wan. Su Yuking berlagak sok dewasa mengoreksi adiknya. Harusnya kamu panggil ibuku kakak ipar. Wan Wan menggeleng tegas. Kata guruku nikah itu butuh buku merah kecil. Tante ini nggak punya buku nikah. Sama kakak ketigaku jadi dia bukan istri sah. Dan kenapa situ panggil aku adik kecil? Secara hierarki, keluarga.
Harusnya situ panggil aku tante kecil dong, wajah Suyuking menggelap saat dia terpaksa meludah kata tante kecil. Speechless karena baru saja dikuliahi bocah, 3 tahun ide gila muncul di kepalanya. Jangan-jangan Su Wanwan juga regresor. Tapi egonya menolak percaya bahwa si idiot dari masa lalu bisa lebih pintar darinya. Kali ini keluarga Su pasti akan tetap jadi miliknya. Wanwan tak peduli, malah asyik pesta makan di meja makan. Setelah perutnya kenyang, dia ngotot mau tidur bareng kakaknya. Oh ya ayah, pedang bintang 7-ku, mana ayahnya langsung pasang muka kikuk. Saking excitednya putrinya pulang. Dia lupa total kalau pedang itu masih tertinggal di pos satpam depan. Sebelum tidur, dia dengan gugup mewanti-wanti putranya. Jangan tidur terlalu nyenyak malam ini. Adikmu mungkin bangun minta air. Dan dia suka nendang selimut. Kamu harus jagain dia. Setelah akhirnya berhasil mengusir ayah mereka keluar, sang kakak berbalik dan mendapati Wanwan sedang memeluk pedang bintang 7 sambil menangis terseduh-seduh. Maafin aku ya, udah nelantarin kamu beberapa hari ini. Kamu pasti merasa dicampakkan banget. Pemandangan bocah ingusan menangisi pedang yang lebih tinggi darinya itu sungguh absurd. Sang kakak bingung setengah mati cara menenangkannya. Namun begitu mendengar suara kursi roda, mendekat tangisan Wanwan mendadak berhenti total. Keponakannya seimut malaikat. Tapi kenapa tatapan kakak sulung padanya justru penuh kebencian yang membara? Flashback ke 2 tahun lalu saat kakinya masih gagah. Dia sedang menyetir untuk dinas luar kota, hidupnya tampak sempurna. Tiba-tiba, rem dan setirnya lumpuh total. Di saat bersamaan, sebuah truk raksasa melaju gila tepat ke arahnya, seolah sudah direncanakan. Tim penyelamat berhasil menariknya dari maut, tapi harga yang dibayar mahal, kedua kakinya lumpuh selamanya. Dokter bilang tulang-tulangnya utuh, aneh kan? Dia kira itu murni kecelakaan sampai realita menamparnya beberapa hari kemudian. Dia menemukan komponen mobilnya yang hilang di kamar Suyuking, rekaman CCT. V juga menangkap bocah itu mengotak-atik mobilnya sebelum kejadian. Terbukti sudah Suyuking pelakunya. Tapi saat dia melapor ke polisi dengan bukti di tangan, mereka bilang buktinya lemah. Semua orang mengira dia stres dan salah paham pada anak kecil. Mana mungkin bocah itu sengaja membunuh. Paling cuma main-main pikir mereka. Tiba-tiba, suara cempreng Wanwan memecah lamunan gelapnya. Kakak Wanwan percaya padamu. Dia syok berat. Tak ada yang pernah percaya padanya. Belum sempat, dia terharu si kecil itu sudah memanjat ke ranjangnya. Merogoh saku ajaibnya dan secepat kilat menggambar jimat pelindung. Si kakak menggenggam kertas itu erat-erat. Hatinya luluh lantak, tapi Wanwan dengan pedenya memijat kakinya sambil pamer suhu bilang, "Aku ini murid paling jenius loh. Simpan ini ya kak, bentar lagi. Kakak bisa lari main sama Wanwan. Sini, aku pijit lagi biar makin mantap." Apa kerasa sesuatu? Dia skeptis bocah. 3 tahun bisa menyembuhkan kelumpuhan. Tapi ketulusannya itu loh, mahal banget. Air mata menetes, dia memeluk bocah itu erat-erat. "Kamu beneran bintang keberuntunganku, sumpahnya dalam hati." Dia berjanji akan melindungi adik gemoy ini sampai mati. Tengah malam, pedang 7 bintang di bantal Wanwan mendadak bergetar hebat. Wanwan langsung melek dari tidur nyenyaknya. Tatapannya tajam. "Berani ganggu keluargaku?" Wanwan marah besar sekarang. Melihat tatapan itu, Suyuking tersentak. Bocah ini beda banget dari kehidupan sebelumnya. Jangan-jangan dia juga reinkarnator. Demi membuktikan teorinya, Suyuking memojokkan Wanwan di kamar mandi pagi buta. Melihat penampilan Wanwan yang urakan, gak ada anggun-anggunnya sama sekali, batin Suyuking meremehkan. Dasar udik kampungan. Tapi hinaannya cuma dianggap angin lalu. Suyuking murka, "Hei bocah tengik, gue ngomong sama lo." Dengar gak sih Yuking mencengkeram tangan Wanwan kasar? Wanwan tampak risih berusaha melepaskan diri dan menyuruhnya minggir. Tapi cengkeraman Yuking makin kuat. Mendengar langkah kaki mendekat Yuking menyeringai licik Wanwan di hidup ini pun, "Lo gak bakal menang lawan gue." Papa Su masuk dan melihat Yuking terkapar di lantai pasang muka melas. "Adik maafin aku ya. Kakak marah gara-gara kemarin." Belum sempat papa bingung. Wanwan nyeletuk dingin. "Gak usah drama deh. Trik basi udah lihat sejuta kali." Wanwan cuek bebek nyelonong gitu aja buat minta peluk papanya. Ibu Yuking Chin Linyu gak terima anaknya dikacangin. Dia bantu putrinya berdiri sambil nyemprot Wanwan. "Cingking, cuma mau temenan, ngerti gak sih?" Wanwan menggelengkan kepalanya yang imut. "Gak ngerti tuh." Si tante berusaha membujuk paksa. "Kemarin kan, Cingking kasih gelang kesayangannya, kamu suka banget kan? Kalau itu kesukaan dia, mending gak usah." Wanwan langsung menarik gelang itu sampai putus seketika. Manik-manik berhamburan di lantai dengan suara gemerincing. "Ogah, aku pakai gelang dari tulang mayat. 18 butir ini dari abu penjahat sadis yang abu-abu di tengah itu tulang biksu sakti dari barat. Siapapun yang memakainya, dijamin tewas mengenaskan dalam 1 minggu." Rencana Suyuking nyaris sempurna.
Tapi Wan membongkarnya mentah-mentah di depan semua orang. Gak cuma itu, Wan mengeluarkan jimat kuning sakti. Boom, manik-manik di lantai bersinar emas menyeramkan. Su Yuking lemas ketakutan skakmat Papa Su murka bukan main. Putri kesayangannya baru balik. Beberapa hari, kok udah mau disantet? Qin Linyu jelaskan. Ini sekarang? Apa maksud semua ini? Qin Linyu panik cari alasan. Aku nggak tahu apa-apa, sumpah. Oh, jadi tante nggak sengaja mungut gelang ini di makam kaisar gitu. Sindiran Wan bikin ibu dan anak itu mematung. Sekarang putra ketigaku, pernikahan kita tunda. Soal King biar kami yang urus. Tapi kalian berdua, angkat kaki hari ini juga, dan jangan pernah balik lagi, diusir dari keluarga besar Qin Linyu. Kicep nggak berani ngelawan calon besan. Begitu pintu tertutup, Wan berbalik dan melet ngeledek ke arah kakak sulungnya. Si kakak tersenyum puas. Ternyata si kecil ini melakukan semua itu demi membalaskan dendamnya mimpi. Jadi orang kaya, ambiar Qin Linyu luntang-lantung di jalanan kayak orang linglung. Cing, kita harus gimana? Yuking tersenyum sinis. Mama pikir aku kalah sama bocah kampung 3 tahun. Beberapa hari kemudian, Papa Su mendidih melihat berita viral di ponselnya. Awas aja, kalau bajingan kecil itu berani pulang ke sini. Wan lagi asyik nonton kartun pas TV, tiba-tiba teriak, aku akan kembali. Dia langsung lompat turun dari sofa. Sambil jinjit-jinjit gemas ngintip ke meja. Dia nanya penuh rasa ingin tahu ayah si berandal kecil Su. Itu makanan apa sih? Ayah mendengus geli. Itu berita skandal soal kakak keduamu yang nggak berguna itu. Wan malah makin bingung. Berita skandal itu apa? Ada gambar motif skandalnya ya? Pertanyaan polos itu bikin ayah langsung nge-freeze. Ngeliat Wan megang HP tapi nggak bisa baca satu kalimat pun. Ayah sadar satu hal putri kecilnya ini udah waktunya masuk PAUD. Harta karun kecil itu lari ke kakak sulung sambil nangis kejer. Ayah jahat. Ayah udah nggak mau sama Wan lagi. Kakak sulung bingung setengah mati sementara ayah panik ngebantah kalau dia udah ngebully anaknya sendiri. Dia cuma kasih saran doang kok. Kalau Wan udah cukup gede buat sekolah. Kakak sulung langsung gendong si kecil dan tanya lembut kenapa dia takut banget sama sekolah. Di kepala Wan cuma ada bayangan dia. Dikejar-kejar harimau raksasa bikin tangisnya makin pecah jadi jeritan histeris. Tante yang beli. Wan bilang sekolah itu isinya harimau yang suka makan anak kecil. Kakak sulung dalam hati nyumpahin wanita gila yang udah nakut-nakutin adiknya. Tapi wajahnya tetap lembut banget. Tapi semua anak seumuran kamu pergi ke sekolah buat main dan belajar loh. Di sana ada banyak banget teman baru. Beneran kakak nggak boleh bohong sama Wan ya. Mata Wan mulai berbinar penasaran. Kakak makin komporin. Tentu dong, jangan-jangan Wan takut ya. Sesuai dugaan harga diri. Wan terusik. Wan nggak takut kakak ngarang aja deh. Besok paginya, Wan jalan masuk gerbang sekolah dengan langkah super mantap kayak prajurit. Tapi di rumah 3 cowok dewasa malah kayak lagi disiksa. Kakek mondar-mandir gelisah, nunggu jam dinding gerak. Ayah bengong total pas rapat. Bolak-balik cek HP, nunggu kabar dari guru. Bahkan, kakak sulung yang biasanya sedingin es sekarang malah jadi cowok paling parno sedunia. Takut Wan nangis di pojokan padahal, aslinya si bocil malah jadi ratu sekolah. Wajah imutnya sukses bikin dia punya pasukan fans dadakan. Baru masuk dia langsung ludesin 5 mangkuk besar makanan dan masih minta nambah. Gurunya sampai panik takut perutnya meledak. Jadi, nggak berani kasih lagi cuma janjiin buah habis tidur siang. Wan setuju dengan berat hati alias cemberut dikit. Tiba-tiba fokusnya beralih ke bocah cowok yang baru muncul di pintu. Bukan karena dia ganteng sih, tapi karena badannya mancarin cahaya emas sama aura ungu menyala. Kata masternya dulu, ini tanda orang yang penuh pahala dan kebajikan. Wan tahu dia wajib banget temenan sama sumber pahala ini. Namaku Wan. Nama kamu siapa? Si cowok jawab sopan kalau namanya Gu Fangci, tapi suaranya lirih banget. Pas itu Wan lagi sibuk banget terpesona sama visualnya. Wah, ganteng banget kulitmu putih lagi. Kamu flower boy ya? Kamu juga tinggi banget paling jangkung di kelas ini. Kulitmu mulus banget Gu Fangci nggak tahan lagi. Cukup teriaknya. Aku bilang namaku Gu Fangci. Wan diam bukan karena takut tapi bingung. Kenapa Gu Fangci yang dikelilingi cahaya pelindung emas juga punya aura kematian pekat di sekitarnya? Gu Fangci sadar, udah ngegas jadi dia minta maaf dengan canggung. Bilang kalau dia cuma nggak mau diganggu. Wan elus dagu sok mikir, kamu lagi sakit ya? Pas Fangci noleh Wan nyengir lebar. Tenang aja, sekarang kamu jadi teman ke-26 Wan di kelas ini. Aku bakal lindungin kamu, Gu Fangci langsung kicep. Padahal satu kelas isinya cuma 18 anak. Dapat dari mana hitungan 26 itu? Wan ngubek-ngubek tas kecilnya. Nyari jimat pemberian masternya, tapi sadar stoknya udah ludes. Dia minta maaf ke Gu Fangci.
Bilang yang terakhir udah dikasih ke kakak sulung. Tapi santai, aku bisa gambar sendiri kok. Besok Wan bawain buat kamu ya. Aku mau tas pandamu tukeran sama mainan balokku nih. Tiba-tiba bocah gembul datang maksa. Wan ngelirik tas panda yang dia pegang. Ogah, ini kan mau dia simpan spesial buat Gu Fangci. Dia coba nego bakal bawain satu lagi besok. Kamu lebih milih ngasih ke si pincang itu daripada aku. Si gembul teriak murka. Dia lempar mainan baloknya tepat ke kepala Gu Fangci. BUKK. Suaranya tumpul, tapi kencang. Gu Fangci yang nggak salah apa-apa, cuma bisa megang kepalanya kesakitan. Wan langsung rentangkan tangan pasang badan. Dia punya namanya Gu Fangci. Kenapa kamu panggil dia pakai nama jahat begitu? Si gembul keder, lihat galaknya Wan tapi masih ngeyel. Ngerasa nggak salah. Katanya Gu Fangci jalannya pincang, jadi ya emang dia si pincang dong. Wan beneran murka sekarang. Dia tunjuk hidung bocah itu dan mulai ceramah. Gimana kalau suatu hari kaki kamu tiba-tiba nggak bisa jalan? Terus jalanmu jadi aneh. Lagian, nggak boleh pakai kekerasan, tahu si bocah ketakutan dan mau ngeles. Tapi lidahnya keluh. Kalau posisi kamu kayak gitu, kamu mau dipanggil si pincang. Mental si gembul runtuh, dia lari sambil nangis nyari mamanya. Wan langsung ngilangin muka seramnya. Terus senyum manis banget ke Gu Fangci. Kata masterku, jangan lakuin ke orang lain apa yang kamu nggak mau orang lain lakuin ke kamu. Nggak boleh ngetawain kelemahan orang. Pipi Gu Fangci langsung merah padam. Dia nunjuk ke atas kepala Wan. Rambut ikal Wan lepas dari ikatannya. Tangan gemoynya berusaha meraih ke atas untuk merapikan, tapi apa daya tangan mungil itu terlalu pendek. Gara-gara putrinya ditaksir bocah lain di hari pertama, sekolah 3 pria di keluarga itu langsung mode protektif menatap si bocah malang dengan aura membunuh sampai dia kicep. Wan bingung setengah mati. Padahal, Gu Fang cuma bantu ikat rambut. Kenapa kakek papa dan abangnya malah seakan mau ngajak perang? Mereka nempel terus kayak perangko, bahkan saat Wan cuma mau belanja. Wan mulai merasa frustrasi tingkat dewa. Apa yang harus dilakukan dengan papa dan abang yang posesifnya kebangetan? Berjalan di jalanan, dikawal bodyguard. Wan merasa kepalanya mau pecah. Kanan kiri penuh baju cantik dan boneka, tapi nggak ada yang bikin Wan tertarik. Salah satu bodyguard yang peka mencoba bertanya, Nona kecil, cari apa sebenarnya cinabar kertas kuning akar astragalus? Jawaban Wan bikin si bodyguard bengong. Para bodyguard saling lempar pandang bingung. Emangnya anak kecil mainannya begituan? Tapi begitu melihat mata bulat Wan yang penuh harap, hati mereka langsung luluh lantak. Rasanya mereka rela memindahkan gunung sekalian demi menuruti keinginan nona kecil yang super imut ini. Wan digendong masuk ke lorong barang antik. Bukannya cari kertas kuning, dia malah nyamperin lapak peramal di dekat pintu masuk. Wah, nyonya Anda benar-benar diberkati. Garis pernikahan panjang dan lurus tandanya rumah tangga harmonis dan anak-anak yang berbakti. Wan menatap tangan wanita itu sejenak lalu menggeleng tidak setuju. Paman bukan begitu caranya cari duit. Nanti kena karma loh. Si peramal langsung naik pitam. Berani-beraninya anak ingusan menceramahinya. Dia mendorong Wan kasar. Anak siapa ini? Bawa pergi sana. Untung bodyguard sigap menangkap Wan. Tapi Wan belum selesai. Dia nyeletuk dari belakang punggung kekar itu. Kalau baca tangan kiri itu, takdir bawaan kanan itu perjalanan hidup. Nyonya ini kasih lihat tangan kiri. Tapi paman sok tahu, ngomongin nasib hidupnya. Telapak tangannya memang tebal, tanda keluarga harmonis. Tapi garis nikahnya putus 3 tahun lalu. Kalau aku nggak salah, lihat suaminya meninggal 3 tahun lalu kan? Mata wanita itu langsung banjir air mata. Dia mengangguk cepat membenarkan. Kamu mau tahu sisa umurmu kan? Nyonya tanya Wan tajam. Wanita itu langsung percaya kalau bocah ini sakti mandraguna dan menyimak serius. Tapi kemudian Wan berkata, Nyonya, nasib manusia itu nggak tertulis di batu. Kalau percaya sama aku, mending nyonya ke rumah sakit sekarang buat cek kesehatan. Melihat pelanggannya kabur tanpa bayar si peramal dendam kesumat sama Wan, tapi nyalinya ciut melihat 3 bodyguard berotot di belakangnya. Dia buru-buru bereskan lapak dan kabur. Apes banget hari ini, awas kalau ketemu lagi Wan cuma senyum licik. Jangan lari, makin kencang paman lari makin sial nasibnya loh. Tapi si kakek penipu mikir itu cuma gertakan sambal. Dia malah lari makin ngebut. Tiba-tiba kakinya tersandung dan gedebuk. Dia jatuh mencium aspal. Belum cukup sial. Truk sampah yang lewat banting setir menghindari dia malah terguling dan menumpahkan. Semua isinya tepat di atas tubuh si peramal. Wan menutup hidung dan mundur. Paman, makanya lain kali jangan nipu orang. Akhirnya, ingat tujuan awal Wan baru mau masuk toko. Tiba-tiba ada pendeta Tao menyerobot antrean. Bos minta kertas jimat kuning 500 lembar. Wan merasa jubah orang itu familiar.
Tapi belum sempat dilihat jelas, pria itu sudah lari terbirit-birit kayak dikejar setan. Pemilik toko melihat ada pelanggan baru, langsung pasang senyum manis ke arah bodyguard. Tapi pas tahu yang mau beli peralatan jimat itu anak umur 3 tahun, dia merasa lagi dikerjain. Ngapain bocah piyik di sini? Ini bukan mainan buat anak kecil, Dek. Muka bodyguard langsung gelap gulita. Kita ini pembeli. Ambilkan saja apa yang Nona muda minta. Melihat kartu kredit hitam eksklusif yang disodorkan pemilik toko langsung panik dan buru-buru menyiapkan pesanan. Mata Wanwan berbinar senang, dia sampai joget-joget kecil. Kualitasnya bagus banget, harus borong buat stok si pemilik toko girang. Bukan main karena dagangannya ludes, dia merasa kejatuhan durian runtuh. Bos tambah 300 lembar lagi. Terdengar suara ngos-ngosan dari pintu. Semua orang menoleh. Itu pendeta muda yang tadi. Pemilik toko bingung setengah mati. Dia kan barusan beli 500 lembar. Ngapain balik lagi? Wajah pendeta muda itu kelihatan putus asa banget. Murid zaman sekarang emang gak ada harapan. Gambar jimat penenang sederhana aja gak ada yang becus. Guru besar bisa jantungan kalau gini terus. Pemilik toko menatap Iba tapi tak berdaya. Wah, stok hari ini habis total, Mas. Besok baru ada lagi. Mendengar Wanwan yang memborong semua kertas pendeta muda itu, teringat murid-murid bebal di kuil. Setelah ragu sejenak, dia nekat mendekati Wanwan. Ehem, rekan sesama kultivator. Boleh nggak saya minta sedikit kertasnya? Dia janji bakal bayar kok. Tapi baru aja ngomong dia langsung menyesal. Kertas kualitas dewa begini, kan langka mana? Mungkin anak kecil ini mau bagi Wanwan memeluk kertasnya. Pasti pendeta udah pasrah mau pergi. Wanwan menahan tangannya dan bilang dia boleh ambil sebagian. Tapi Wanwan penasaran emangnya menggambar jimat sesusah itu ya? Pendeta muda itu langsung menyombongkan diri. Kamu masih kecil mana paham? Menggambar jimat itu ilmu paling sulit dalam perguruan kami. Padahal guruku sering pamer soal kakak seperguruan yang baru umur 3 tahun. Katanya dia bisa gambar jimat sempurna dalam sekali gores. Gue rasa dia cuma lagi ngadi-ngadi. Emang bener nama guru Musyang Deksu pendeta muda itu langsung melongo tak percaya. Masalahnya gurunya itu seleb abis bocah, 3 tahun aja pasti tahu namanya. Terus dia lihat Wanwan dengan malu-malu ngaku kalau dia sebenarnya kakak seperguruan gurunya. Saking syoknya si pendeta muda langsung ngibrit lari terbirit-birit balik ke kuilnya. Belum juga kakinya nginjek lantai dalam, suara gurunya udah meledak. Kelakuan bocah zaman now makin gak bener aja. Pas lihat muridnya muncul dengan napas Senin sampai Kamis di pintu, si guru langsung nyemprot. Gue suruh lo beli kertas jimat berjam-jam lalu. Dan lo baru nongol sekarang. Guna lo apa sih? Katanya abis terus itu apaan yang lo pegang? Guru tadi aku ketemu anak kecil yang ngaku kakak seperguruan guru. Katanya kita jodoh, terus dia ngasih ini. Shang Deksu mikir muridnya lagi ngelindur. Kakak seperguruan kecil itu kan kesayangan gurunya sendiri. Mustahil banget dibawa ke ibu kota tanpa ngabarin dia dulu. Si murid ngerasa pinter nambahin. Tapi guru, dia tahu nama lo loh. Shang Deksu mendadak panik setengah mati langsung nyamber kerah muridnya. Apa dia seimut malaikat? Ada tahi lalat di dekat mata sama bawa tas ransel isi jimat warna-warni. Siapa lagi coba kalau bukan kakak senior kecil mereka? Sementara itu, Wanwan yang dibawa ke kantor papanya lagi jadi idola dikerubungin cewek-cewek kantor. Tadi dia senyum tebar pesona. Detik berikutnya ekspresinya berubah drastis. Matanya tajam natap pintu lift dengan waspada. Pas Papa Su denger teriakan Papa waktu lagi sama klien, dia nggak bisa nyembunyiin rasa bangganya dan ngenalin putrinya. Kliennya Pak Gu nyapa Wanwan agak kaku, tapi Wanwan malah merinding disko. Dia lihat ada hantu cewek, nyeremin nempel erat di punggung Pak Gu. Hitung-hitungan cepet di otak. Dia tahu ini alamat buruk. Om Gu belakangan ini sering sial sama kena tindihan pas tidur ya. Lihat muka Pak Gu yang kaget berat Papa Su nepuk bahunya nyoba nyairin suasana yang mendadak horor. Paling cuma stres kerjaan doang itu. Yuklah rapat. Wanwan ngeliatin hantunya ngikutin Pak Gu pergi. Itu hantu malah nyeringai ngejek seolah bilang, nggak usah ikut campur. Wanwan refleks teriak ngasih peringatan. Nyuruh dia ngehindarin tempat tertutup sendirian. Pak Gu sih nggak nganggep serius dikira Wanwan cuma bocah yang kebanyakan nonton horor. Dengan santainya dia masuk toilet sendirian, disitulah si hantu ngerasukin tubuhnya dan nuntun dia jalan ke atap gedung. Papa karyawan di sini heboh banget sih. Papa Su natap wajah putrinya yang penuh cap lipstik merah dan senyum gemes. Itu karena semua orang sayang sama Wanwan. Wanwan protes. Bisa-bisa aku botak diciumin mulu. Nanti nggak jadi anak imut papa lagi dong. Papa Su ngelus dagu. Kalau Wanwan nggak suka, apa bakal sebar memo larangan cium satu kantor? Bukan gitu maksudnya. Mereka kan cuma gemes makanya gitu. Omongan Wanwan kepotong hawa gelap yang nyamber dari belakang.
Dia nengok lihat Pak Gu lewat secepat kilat, langsung deh dia ngejar. Yakin banget Pak Gu, kerasukan dia lupa segalanya, dan lari kenceng teriak minta papanya ambilin pedang bintang 7. Dan nyusul ke atap buat nyegah dia. Papa Su bingung apa yang terjadi, tapi nada panik anaknya bikin dia sadar. Ini bukan main-main. Dia ngelirik pedang bintang 7 di meja dan langsung ambil keputusan. Kaki pendek Wan-Wan ngos-ngosan naik tangga, tapi dia gas terus pantang mundur. Om Gu Wan-Wan datang nyelamatin. Dia dobrak pintu lihat Pak Gu lagi ketawa cekikikan dengan suara yang bikin bulu kuduk berdiri. Langsung dia cabut jimat kuning. Dan mulai komat-kamit mantram. Wan-Wan lempar jimat bertubi-tubi tapi nggak ada yang mempan. Pas sudah kepepet banget. Papanya muncul bawa pedang bintang 7. Masih ngos-ngosan dia lihat Pak Gu udah berdiri di bibir atap. Woi sobat, ngapain lo di situ? Nggak ada jawaban, tapi Wan-Wan langsung dorong papanya ke belakang. Dengan lompatan mantap, dia ayunin pedang bintang 7 ke arah muka Pak Gu. Dia nggak bakal biarin hantu ini nyakitin Om Gunya. Seketika seluruh atap bermandi cahaya emas yang silau dan jeritan melengking, hantunya memekakan telinga. Wan-Wan ngaput keringat di dahi. Untung aja keburu. Di rumah sakit, Pak Gu bangun. Dengan kaget sadar-sadar udah di kamar rawat inap. Asisten Papa Su yang jaga dia. Langsung nelpon bosnya dengan heboh, bilang kalau mereka khawatir banget. Pak Gu megang kepalanya yang nyut-nyutan. Cuma ingat samar-samar, lihat Papa Su sama Wan-Wan sebelum pingsan. Sementara itu, denger Pak Gu udah sadar. Papa Su langsung peluk cium Wan-Wan dengan girang. Aksi heroik Wan-Wan nyelamatin Pak Gu bener-bener nolong dia. Ulang tahun Om Gu tinggal beberapa hari lagi. Mau ikut Papa ulang tahun berarti ada kue mata Wan-Wan langsung ijo. Jelas mau dong. Sip. Bahaya maut Om Gu belum kelar soalnya. Nanti sekalian aku cek. Papanya langsung merinding disco. Maksudnya, dia bakal kena ginian lagi. Gu bakal ngalamin hal kayak gini lagi. Wan-Wan geleng kepala. Belum tentu bisa cara lain kayak mati konyol keselek air. Bayi ur Pak Gu menyemburkan air dari mulutnya terbatuk-batuk hebat sampai wajahnya merah padam. Dia menampar pipinya sendiri. Ini bukan mimpi. Dia benar-benar baru saja mencoba terjun bebas dari gedung pencakar langit. Yang lebih gila lagi, nyawanya diselamatkan oleh bocah 3 tahun. Dengan tatapan kosong, dia menggenggam jimat pemberian Wan-Wan yang diserahkan asistennya. Jangan pernah dilepas pesan itu terngiang jelas. Hati Pak Gu langsung luluh, rasanya hangat sekali. Akhirnya, dia paham nikmatnya punya anak perempuan. Mendadak, dia jadi ingin mencoret nama anak laki-lakinya yang bandel dari kartu keluarga. Keesokan harinya, Wan-Wan sudah mengobrak-abrik seluruh sudut kelas, tapi sosok ganteng Gu Fangchi nihil. Dengan wajah memelas, dia bertanya pada bu guru. Sambil mengelus kepala Wan-Wan guru itu tersenyum, Fangchi lagi sakit sayang. Besok dia... Belum sempat kalimat itu selesai. Brak. Keributan terdengar di pintu. Wan-Wan menoleh cepat, dan siapa lagi yang muncul kalau bukan pangeran kecil yang dia cari. Gu Fangchi. Gu Fangchi teriak Wan-Wan girang sambil meluncur seperti roket ke arahnya. Fangchi yang kaget cuma bisa melongo. Gubrak. Mereka berdua jatuh berguling. Kamu sakit. Wan-Wan bisa mengobati lo, tawar bocah itu polos. Wajah Fangchi langsung merah seperti kepiting rebus. Minggir dulu, berat bentaknya malu-malu. Bu guru buru-buru memisahkan mereka dan menyuruh Wan-Wan main di dalam. Wan-Wan menurut, tapi saat menoleh lagi, loh Fangchi hilang. Wah, main petak umpet ya, pikirnya antusias lalu berlari kencang ke taman bermain. Kosong melompong. Dia menendang kerikil dengan kesal. Fangchi menyebalkan gerutunya. Tiba-tiba, srek-srek, suara semak-semak menarik perhatiannya. Hayo ketahuan! Dia mengendap-endap mendekat, siap mengejutkan temannya, tapi mata Wan-Wan malah terbelalak ngeri. Fangchi pingsan dan sedang digotong 2 pria asing. Peringatan gurunya tentang sindikat penculik anak berputar di kepalanya. Tubuh mungilnya gemetar, ketakutan ini nyata. Tapi mana mungkin dia diam saja, melihat sahabatnya diculik meski lututnya lemas, tekadnya bulat. Saat mereka memasukkan Fangchi ke Van Wan-Wan, tidak ragu lagi. Dia menyambar batu dan melemparnya sekuat tenaga. Lepaskan dia orang jahat, teriaknya lantang. 2 penculik itu menoleh dan melihat gadis kecil secantik boneka porselen. Jelas sekali ini anak orang kaya. Mata mereka berbinar licik, rezeki nomplok. Beli 1 dapat 2. Belum sempat Wan-Wan beraksi lagi, 1 orang sudah menyelinap di belakangnya. Sapu tangan bius langsung membekap hidung dan mulutnya. Gelap, Wan-Wan tak sadarkan diri. Saat guru mengabsen murid, barulah kepanikan melanda 2 anak hilang tanpa jejak. Papa Tu dan Papa Gu tiba bergantian. Papa Tu langsung meraung-raung histeris di depan guru meratapi putrinya. Putriku baru saja ketemu masa hilang lagi. Sementara itu, Papa Gu dengan aura pemimpin langsung memerintah. Buka rekaman CCTV sekarang.
Sialnya, CCTV sengaja dimatikan. Dua ayah itu saling pandang menyadari satu hal mengerikan. Ini penculikan terencana. Di jalan tol van hitam melaju kencang. Penculik muda mulai gemetar. Bos, bawa anak tambahan ini bakal bikin masalah besar nggak sih? Yang tua santai saja. Kita sudah pegang pewaris tunggal keluarga Gu. Masalah kecil begini, Ci. Mereka butuh minimal 3 jam. Untuk periksa CCTV luar. Kita sudah jauh keluar kota sebelum mereka sadar. Di belakang mata Wan Wan mengerjap. Mendengar kata makan perutnya, langsung berbunyi kerucuk-kerucuk. Dia bangun dan melihat Fang Chi tergeletak. Ingatan penculikan kembali menyerbu. Jangan-jangan dia mati. Lupa situasi dia mengguncang tubuh Fang Chi sekuat tenaga. Kegaduhan itu membuat para penculik menoleh kaget. Mereka keringat dingin melihat Wan Wan duduk manis. Loh, kok bangun? Bukannya obat bius itu tahan 3 hari. Tapi melihat Fang Chi juga mulai sadar diguncang Wan Wan, mereka pikir obatnya kadaluarsa. Ah, aman lah. Anak kecil bisa apa sih pikir mereka? Saat pintu dibuka untuk mengikat anak-anak itu, Wan Wan malah membombardir mereka dengan pertanyaan. Mau dibawa kemana? Mau jual kami ya? Kok diam saja sih? Jawab dong, om penculik itu memutar bola mata malas. Niatnya mau menampar biar diam, tapi tangan kekar itu tiba-tiba ditahan oleh tangan mungil Wan Wan. Ajaib tangannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Nggak boleh pukul anak kecil, tegur Wan Wan tegas. Si penculik rasanya ingin menangis. Siapa korbannya di sini sebenarnya? Tiba-tiba cengkeraman lepas. Rupanya, Fang Chi menarik Wan Wan mundur. Si penculik menatap Fang Chi penuh rasa syukur. Jangan dekat-dekat penculik, nanti kamu terluka, bisik Fang Chi serius. Dua bocah itu berdiri berdampingan siap menghadapi bahaya. Fang Chi melindungi Wan Wan di belakang punggungnya dan berkata pada si penculik, maaf ya om, dia memang polos. Jangan dimasukkan hati. Wan Wan melongo dalam lindungan Fang Chi. Wah, begini rasanya dilindungi cowok ganteng batinnya berbunga-bunga. Penculik itu tersinggung berat. Apa maksudmu? Nanti dia terluka. Tanganku yang mau patah, woi. Tapi melihat mata bulat polos Wan Wan dan mengingat kekuatan monsternya, dia cuma berani mengancam. Kalian gak dapat jatah makan. Mendengar itu, dunia Wan Wan runtuh. Tangisan maha dahsyat pun meledak mengguncang seluruh isi mobil. Dia bisa bertahan hidup tanpa apapun. Tapi kalau soal makanan, jangan harap, aku mau makan, rengek. Wan Wan, si penculik mengancam akan menghabisinya. Kalau dia tidak berhenti menangis. Tapi bukannya takut mati tangisan Wan Wan, malah makin pecah dan heboh. Hatinya hancur berkeping-keping. Karena mereka tega tidak memberinya makan terakhir. Si penculik muda kembali membawa makanan dengan kepala mau pecah. Gimana caranya kamu bikin monster kecil ini nangis lagi sih? Temannya sudah frustrasi berat. Ternyata Wan Wan mengamuk cuma karena stok makanan habis. Menganggap itu masalah sepele, si penculik muda dengan santai duduk di kursi sopir, melempar bola nasi ke Wan Wan lalu tancap gas. Si penculik tua menatap lega. Akhirnya bocah itu diam juga. Dia bisa tidur sebentar. Tapi baru saja dia bermimpi mau menyantap kaki babi yang lezat, tiba-tiba ada tangan kecil menarik lengan bajunya. Dia terbangun kaget dan melihat wajah memelas Wan Wan. Oh, masih ada makanan lagi nggak? Wan Wan masih lapar. Pria itu menunduk mau mengambil bola nasi lagi, tapi tas bekalnya sudah kosong melompong. Si sopir syok bukan main. Kamu habisin stok makan kita buat 3 hari ke depan. Tak lama kemudian, Wan Wan dan Gu Fangci langsung ditendang keluar dari van. Aku udah nggak kuat, habisi aja mereka. Lama-lama kita yang bangkrut dimakanin dia. Awalnya Wan Wan santai saja. Sampai Gu Fangci menjelaskan kalau dihabisi itu artinya kamu bakal mati dan nggak bisa makan lagi selamanya. Kenyataan pahit itu langsung menamparnya. Baru saja dia mau meraung ancaman dingin, si penculik membungkamnya. Kalian nggak punya pilihan. Awas ya kalau bikin masalah lagi. Aku bunuh kalian demi menghemat jatah makan masa depan. Wan Wan langsung mengangguk patuh dan kicep. Tapi begitu tangannya diikat, dia nyeletuk lagi dengan polosnya. Yah, sekarang aku nggak bisa ngemil dong. Si penculik rasanya mau meledak. Bocah ini sudah melahap makan malam semua orang. Dan dia belum sempat bikin perhitungan. Dan sekarang masih berani minta nambah. Tiba-tiba, tok-tok-tok permisi sensus penduduk dari kepolisian. Si penculik membeku. Kenapa ada polisi? Apa mereka ketahuan? Demi keamanan mulut kedua, bocah itu langsung disumpal, berani bersuara. Aku habisi kalian detik ini juga. Kalau kami tertangkap, kita semua mati bareng. Sementara temannya menyembunyikan anak-anak. Si penculik muda memasang senyum palsu termanis dan membuka pintu. Saat ditanya, kenapa lama sekali dia menggaruk kepala pura-pura malu. Maaf pak, tadi saya tersandung pas jalan ke sini. Tapi mata tajam pak polisi menangkap bungkus jajanan anak yang berserakan di sofa. Ada anak kecil di sini. Si penculik kaget setengah mati tapi mencoba ngeles kalau itu miliknya. Nggak melanggar hukum kan pak?
Kalau saya suka ngemil polisi itu merasa ada yang ganjil, tapi rekannya menganggap dia terlalu curigaan. Mungkin orang ini cuma hobi jajan. Polisi tidak mendesak lagi mencatat data seadanya lalu pergi. Begitu pintu tertutup, bruk, terdengar suara benturan dari balik sofa. Tubuh Gu Fangchi ditendang keluar dari tempat persembunyian. Ternyata dia nekat mau kasih kode ke polisi. Kalau bos penculik telat bereaksi, tamatlah riwayat mereka. Wan Wan langsung melepaskan diri dan berlutut di samping Gu Fangchi. Wajahnya basah oleh air mata. Gu Fangchi sakit ya, karena tidak ingin temannya khawatir. Gu Fangchi memaksakan senyum tipis. Jangan nangis, aku oke kok. Bos penculik melihat bekas gigitan di lengannya. Dan makin pitam. Dia sudah siap memukul Gu Fangchi lagi saat temannya menahan. Polisi tadi bukan sembarangan. Dia pasti curiga dan bakal balik lagi. Kita harus lenyapkan bocah-bocah ini sekarang. Mencium bahaya Wan Wan dan Gu Fangchi membuang akting polos mereka. Dengan skill tak terduga, mereka melepaskan ikatan tali itu. Si penculik muda kaget melihat mereka sudah bebas. Wan Wan langsung pasang badan melindungi Gu Fangchi. Guru pernah bilang letakkan senjata dan cari jalan tobat. Tapi Om kayaknya udah nggak ketolong lagi deh. Surga nggak nerima orang kayak Om. Tapi karena Om jahat banget, mungkin Raja Neraka bakal kasih tur spesial keliling 18 tingkat penyiksaan. Ejekan pedas ini sukses bikin si penculik ngamuk dan maju membawa pisau. Gu Fangchi sigap menarik Wan Wan ke belakang punggungnya. Jangan dengerin dia cuma anak kecil ngelantur. Kalau Om mau uang papaku kaya raya. Lepasin kami janji bakal tutup mulut. Di tengah kepanikan, Gu Fangchi berbisik ke Wan Wan. Pas aku alihkan perhatian mereka, kamu lari cari bantuan, oke. Tapi Wan Wan menolak. Mata batinnya bisa melihat aura kematian pekat menyelimuti Gu Fangchi. Kalau dia kabur, temannya itu pasti mati. Bisik-bisik, mereka malah memprovokasi si penculik. Ini tantangan terang-terangan. Uang sudah tak penting. Dia harus melenyapkan dua saksi mata cilik ini. Wan Wan sadar, situasi makin gawat. Dia tidak bisa pergi. Tenang aja, Wan Wan bakal lindungin kamu. Dia kembali berdiri gagah di depan Gu Fangchi. 5 elemen bertabrakan langit dan bumi. Berbalik, kayu kehidupan tumbang. Begitu mantra keramat keluar dari bibirnya disertai cahaya emas. Si penculik mendapati tubuhnya bergerak sendiri di luar kendali. Dia melotot ngeri saat tangannya melempar pisau itu jauh-jauh. Gu Fangchi tidak menyia-nyiakan momen. Dia menghantam perut pria itu pakai kain pel Wan Wan menyambar sapu di dekatnya dan menyabat kaki si penjahat. Satu penculik tumbang dikeroyok balita. Si bos menyesal sudah meremehkan mereka. Dengan tatapan dingin, dia mengokang pistol dan membidik tepat ke kepala Wan Wan. Merasa jagoan, hah? Ayo dong lawan lagi kalau berani. Tiba-tiba, dor. Bunyi letusan senjata api mengoyak udara. Petugas He mengutuk dirinya sendiri karena terlambat bertindak. Firasatnya menjerit ada yang tidak beres. Namun saat dia mendobrak pintu pemandangan di depannya, sungguh di luar nalar. Para penculik itu justru berlutut memohon ampun dengan wajah pucat pasi. Sementara dua sandera kecil malah berdiri tegak memerintah para preman itu angkat tangan. Ih, cengeng banget sih Wan Wan yang baru 3 tahun saja nggak nangis loh. Masa om-om segede ini, air matanya banjir. Suara nyaring itu langsung menyentak kesadaran petugas He. Tunggu, bukankah itu Su Wan Wan bocah imut yang baru? Dia antar pulang beberapa hari lalu. Mendengar langkah kaki Wan Wan menoleh. Wajah garangnya lenyap, berganti senyum manis semanis gula Pak Polisi He. Aura bos kecil seketika sirna. Anehnya, justru para penculik yang paling histeris kegirangan. Mereka malah memohon untuk segera ditangkap dan dibawa pergi dari situ. Petugas, He bersumpah mendengar isak tangis haru dari para penjahat itu. Rekor baru. Ini kasus penculikan tercepat yang pernah dia selesaikan seumur hidup. Dan yang berteriak minta tolong. Bukan korban melainkan pelakunya. Bocah itu monster. Mana ada anak balita. Punya tenaga badak begitu. Dia membantingku seolah aku ini cuma boneka kain. Untung bapak, datang kalau tidak aku pasti sudah lewat. Peluruku juga jadi aneh. Tembakanku meleset semua Pak petugas He menepuk pelan kepala Wan Wan merasa canggung, setengah mati mendengar curhatan ngenes para penculik itu. Kedengarannya para penculik inilah yang jadi korban penyiksaan. Sebenarnya apa yang terjadi Gu Fangchi? Takut Wan Wan kena masalah buru-buru angkat bicara. Dia menjelaskan kalau dialah target utamanya. Dan Wan Wan cuma kebetulan terseret ke dalam kekacauan ini gara-gara dirinya. Petugas He menatap Wan Wan tajam. Benar begitu, bocah itu diam malah menggenggam erat tangan Gu Fangchi. Aku nggak terseret kok, aku memang sengaja ikut. Ini bukan nasib sial. Hari ini aku bisa melindungi Kak Gu Fangchi jadi aku senang. Wajah Gu Fangchi langsung memerah padam mendadak. Wan Wan terlihat berkali-kali lipat lebih imut di matanya. Setelah situasi mereda petugas He,
memboyong kedua bocah itu ke kantor polisi untuk menunggu jemputan orang tua mereka. Duduk termenung di lorong kantor, rasa bersalah menghantam dada Gu Fangci. Gara-gara dia nyawa Wan-Wan nyaris melayang. Bayangan moncong pistol di kepala Wan-Wan tadi membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia tak akan memaafkan dirinya jika gadis kecil itu terluka. Segala berkecamuk di batinnya akhirnya keluar sebagai satu kalimat lirih. Terima kasih. Gu Fangci bergumam panjang lebar tapi hening tak ada jawaban. Dia memberanikan diri melirik ke samping. Ternyata si kecil Wan-Wan sudah pulas tertidur menyandarkan kepalanya di bahu Gu Fangci. Dia tertidur lelap sampai ngiler membasahi baju Gu Fangci menusuk-nusuk pipi gembul itu dengan kesal mencoba membangunkannya, tapi Wan-Wan tetap tak bergerak sedikit pun. Petugas He muncul, dan melihat pemandangan menggemaskan itu, sadar betapa lelahnya si kecil. Dengan wajah sok serius Gu Fangci bertanya, apa mereka sudah boleh pulang? Sayangnya mereka masih harus menunggu sebentar lagi. Tepat saat itu, Wan-Wan terbangun dari mimpi indahnya. Sambil mengucek mata, dia menyapa petugas He dengan semangat lalu menyeruak melewati Gu Fangci. Pak polisi, orang-orang jahat tadi sudah ditangkap belum? Petugas He tersenyum canggung menjelaskan kalau prosesnya butuh waktu. Berdasarkan pengakuan penculik, seorang wanita misterius menelepon mereka 1 minggu yang lalu. Wanita itu menawarkan uang muka 5 juta untuk menculik putra keluarga Gu. Sisanya akan dilunasi setelah tugas selesai. Petugas He merasa kasus ini penuh kejanggalan yang harus dikupas tuntas. Karena itulah dia perlu menginterogasi kedua bocah ini. Gu Fangci menyingkirkan Wan-Wan dari pangkuannya dan mengangguk setuju untuk bekerja sama. Namun pertanyaan pertamanya langsung menohok soal pisau yang menancap dalam di tembok beton itu. Dengan polos Wan-Wan menjawab, itu cuman wus gitu, terus terbang nancep deh. Deskripsi enteng itu membuat petugas He melongo. Dia berbisik pada Gu Fangci memastikan kebenarannya. Meski masih syok, bocah laki-laki itu mengangguk pelan. Dia tahu persis itu ulah ajaib Wan-Wan. Tapi, dia pantang mengkhianati rekan seperjuangannya. Dia berharap penjelasan abstrak tadi cukup. Tapi petugas He bukan polisi kemarin sore yang mudah dikelabui. Tatapannya beralih tajam ke Wan-Wan. Sejak awal instingnya mengatakan, bocah ini bukan anak sembarangan. Dia mengeluarkan kantong jimat pemberian Wan-Wan tempo hari. Wan-Wan bisa jelaskan kenapa isi jimat ini mendadak kosong melompong. Wan-Wan menatap kantong kosong itu dengan wajah cemberut. Itu karena bapak bandel enggak mau dengerin omongan aku. Jimatku harus bekerja keras nyelamatin nyawa bapak dari bahaya besar. Kalimat itu seketika mengirim hawa dingin menjalar di punggung petugas He. Dia teringat misi penyergapan baru-baru ini. Seharusnya peluru itu menembus dadanya. Tapi anehnya proyektil itu seolah membelok sendiri. Dan hanya menyerempet kulitnya. Rumor mengatakan Wali Wan-Wan adalah anggota Departemen Khusus yang legendaris. Pantas saja bocah ini punya kemampuan di luar nalar. Teka-teki terjawab. Petugas He memutuskan berhenti mengorek lebih dalam dan membiarkan kedua bocah itu menemui orang tua mereka. Namun baru saja melangkah keluar, Gu Fangci tersandung dan jatuh. Tiba-tiba, dia membentak Wan-Wan dengan kasar. Kecelakaan saat bayi 1 tahun membuat kakinya cacat permanen. Si pincang, nggak guna, cacat. Ejekan itu sudah jadi makanan sehari-hari. Dia belajar menulikan telinga, bahkan sengaja berjalan lambat demi menyamarkan langkahnya yang pincang. Tapi saat Wan-Wan melihatnya tersungkur tak berdaya, rasa rendah dirinya meledak hebat. Dia melampiaskan rasa malunya pada gadis kecil itu. Dia tahu Wan-Wan hanya bersemangat ingin bertemu ayahnya. Tapi begitu melihat kerutan di dahi gadis itu, otak Gu Fangci langsung menuduh, dia pasti sedang menertawakanku. Sama saja seperti anak-anak lain. Gu Fangci memalingkan wajah tak sanggup melihat tatapan jijik yang dia yakini ada di mata Wan-Wan. Nggak usah ikut campur. Nada bicaranya sedingin es membuat Wan-Wan terlonjak kaget. Kenapa bocah ini tiba-tiba jadi galak begini? Apa dia kelaparan? Atau dia pikir Wan-Wan sedang mengejeknya? Otak kecil. Wan-Wan berputar cepat lalu bingung. Dia langsung menyambar tangan bocah itu. Jangan sedih dong, bujuknya lembut. Wan-Wan gak ngejek kok. Aku cuma lagi mikir keras gimana cara nyembuhin kakimu. Melihat tatapan skeptis lawan bicaranya, dia menegaskan, aku ini sakti mandraguna loh. Kakimu pasti sembuh. Gayanya persis, peramal ulung, menjanjikan bahwa hanya dalam 1 bulan, bocah itu bakal bisa lari-larian dan lompat kayak anak lain. Awalnya, Gu Fangci mau mencibir tapi menatap mata bulat yang berbinar tulus itu. Keraguannya lenyap seketika. Begitu dia mengangguk Wan-Wan, langsung joget kegirangan bersumpah nggak bakal mengecewakannya. Tiba-tiba suara familiar memanggil. Wan-Wan menoleh dan melihat wajah cemas papanya. Topeng dukun ciliknya runtuh. Berganti dengan tangisan manja saat dia menubruk pelukan sang ayah. Papa, aku kangen banget. Sementara drama ayah anak ini penuh air mata haru,
Pasangan bapak anak di sebelahnya malah kaku banget kayak lagi meeting saham. Petugas Heberdehem memecah keheningan yang super awkward, meyakinkan para bapak bahwa investigasi penculikan masih berlanjut. Tuanku menyimak dengan wajah serius, sampai dia sadar ada sepasang mata yang menatapnya tajam. Dia menunduk. Kenapa nak Wan-Wan langsung masuk mode serius? Pamanku, jidat paman gelap banget auranya negatif. Nyawa paman masih di ujung tanduk tahu. Wan-Wan janji bakal menolak bala biar paman panjang umur. Bayarannya cuma minta jatah kue ekstra di pesta ulang tahunnya nanti. Tuanku langsung ngakak melihat tingkah sok dewasanya. Brosu, anakmu gemesin parah sih. Kebetulan aku lagi butuh anak cewek nih. Pinjam bentar boleh kali ya Papa Su langsung ngegas mode protective on. Enak aja, aku aja belum puas main sama dia. Dia mendekap Wan-Wan posesif sambil melotot tajam ke arah tuanku. Mau bikin anak lagi pun gak bakal ada yang seimut anakku. Tuanku langsung tersinggung berat. Emang kenapa dia gak bisa punya anak imut? Dua bapak-bapak CEO ini malah berantem kayak bocah SD nyuekin Wan-Wan. Gu Fangci justru kepikiran ramalan kematian tadi. Wan-Wan menepuk dadanya bangga. Santuy pamanku bakal aman kok. Kita kan bestie Wan-Wan bakal jagain kalian berdua. Tuan Gululuh mendengar itu dan langsung menghentikan debat kusirnya. Kalau nggak bisa diadopsi, ganti strategi dong. Dia tersenyum licik tapi ramah. Wan-Wan Xiaoqi kan sudah 5 tahun. Jadi mulai sekarang panggil dia kakak ya. Nah, kalau gitu jangan panggil aku paman lagi. Wan-Wan polos nanya harus panggil apa. Perasaan Gu Fangci mendadak nggak enak. Dan benar saja Tuan Gu. Menunjuk dirinya dengan antusias. Panggil papa angkat dong Papa Su, cuma bisa elus dada melihat ketidaktahumaluan temannya ini. Wan-Wan berpose mikir, ala detektif lalu jinjit membisiki papanya. Kalau papa angkat mau beliin kue? Tiap kali kita ketemu aku sih yes. Papa Su menoyor pelan jidat anaknya gemas setengah mati. Murah banget sogokannya dasar gila. Makan tuanku yang nguping langsung gercep mendekat, menyatakan kesanggupannya. Wan-Wan menyodorkan jari kelingking sebagai segel perjanjian. Tuanku girang bukan main. Nyaris memeluk Wan-Wan, tapi langsung dihadang anaknya sendiri. Patahan diri, jangan bikin dia takut. Wan-Wan tahu sih kakak, cuma mau ngelindungin. Jadi dia senyum manis banget. Kakak Xiaoqi muka Gu Fangci langsung merah padam kayak kepiting rebus. Dia nggak percaya, barusan dipanggil begitu. Wan-Wan mengulanginya lalu mencium pipi bocah itu kilat. Hehe, kakak Xiaoqi emang paling the best. Gu Fangci langsung error ngomongnya jadi gagap. Melihat anaknya salting parah untuk pertama kalinya, Tuan Gu langsung cekrek, lumayan buat aib masa depan pas dia nikah. Gu Fangci ngamuk mau hapus foto itu. Tapi kalah skill sama bapaknya. Singkat cerita, bangun tidur siang, Wan-Wan disambut meja makan yang penuh hidangan surga. Perutnya langsung konser keroncongan nyaring banget bikin pipinya merona malu. Dia menutupi perut gembulnya dengan tangan mungil. Papa lapar ya? Itu bukan suara perut. Wan-Wan kok swear? Papa Su ngakak sambil mengelus kepala putrinya. Wan-Wan pinter banget sih ngelesnya. Habis ngemil Papa Su buru-buru kerja. Hari ini bolos sekolah dulu ya main sama kakek aja. Dengar kakek mau mancing mata Wan-Wan berbinar. Pasti seru nih, sampai kakek terobsesi gitu. Aku ikut serunya semangat. Wajah kakek sih stay cool, tapi hatinya dangdutan saking senangnya. Biasanya kan Wan-Wan ditempel terus sama papa atau kakaknya. Akhirnya, momen bonding kakek cucu tiba. Sampai di tepi sungai. Teman mancingnya nyindir. Kemarin diajak nggak mau. Kok sekarang nongol Pak Tua? Kakek membusungkan dada sombong dikit boleh lah. Nemenin cucu kesayangan mancing dong. Wan-Wan muncul dengan gaya epik. Halo kakek-kakek semua. Sapaan cerianya bikin 3 aki-aki di sana melongo. Cucu si susah imut ini, cucu mereka mah bocah laki-laki bandel semua. Melihat tatapan iri mereka, hidung kakek makin kembang kempis bangga apalagi setelah Wan-Wan jadi rebutan buat dipeluk. Wan-Wan malah asyik memelototi permukaan air. Tiba-tiba beyur Wan-Wan yang pertama kali sadar langsung berteriak menyuruh Pak Gu menarik kailnya secepat kilat. Pak Gu menggulung senar pancingnya sekuat tenaga dan hap. Seekor ikan raksasa beratnya pasti sekitar 7 atau 8 pon melompat keluar dari air. Wajah kakek langsung hijau karena iri. Wan-Wan menyipitkan mata menatap sungai lalu menyuruh kakek melempar kailnya. Sekarang janji bakal dapat ikan yang jauh lebih monster. Saat kakek dengan semangat 45 bersiap melempar kail, seorang nenek di dekat situ mencibir sinis. Mana bisa omongan bocil dipercaya begitu saja. Pak Gu tertawa santai. Saya percaya kok, Wan-Wan ini bukan gadis kecil sembarangan. Dia lalu geser posisi sedikit. Kakek memilih diam membiarkan hasil pancingan nanti yang membungkam mulut si nenek. Tak lama kemudian, pelampungnya bergoyang hebat. Sekali sentak dengan tenaga penuh seekor ikan,
Super Jumbo berhasil ditarik ke darat. Si nenek langsung berubah jadi fans garis keras. Cucumu ini jimat keberuntungan hidup ya. Tapi belum sempat dia memuji lagi, terdengar teriakan minta tolong yang memecah suasana. Di belakang mereka, Pak Gu terseret arus deras. Tanpa pikir panjang, kakek langsung terjun bebas ke sungai demi menyelamatkan sahabatnya. Detik saat kakek melompat ke air radar bahaya, di kepala Wan Wan langsung berbunyi nyaring. Padahal menurut hitungannya tadi, kakek harusnya aman-aman saja, paling cuma syok sedikit. Tapi mendadak langit berubah. Kelabu tertutup awan hitam. Sekilas pandang ke sungai mata. Wan Wan terbelalak, airnya dipenuhi aura hitam. Pekat yang jahat. Wan Wan lari kencang ke jembatan gantung, berusaha mendekat. Dia melihat kakek kepayahan seolah ada tangan tak kasat mata yang menyeret kakinya ke dasar sungai. Tak mau buang waktu sedetik pun, tangan mungilnya merogoh jimat dan mulai merapal mantra sakti. Begitu kertas itu menyentuh air arus ganas, sempat tenang. Tapi sedetik kemudian sungai kembali mengamuk, jauh lebih brutal dari sebelumnya. Wan Wan mengepalkan tangan mungilnya. Cuman ada satu jalan keluar sekarang. Dia mengeluarkan pisau buah kecil dari tasnya. Matanya menyiratkan ketakutan bercampur tekad baja. Seret darah merah, segar menetes dari ujung jarinya. Sambil menahan air mata, jarinya menari di udara menggambar simbol jimat dengan darahnya sendiri. Saat simbol itu sempurna, dia berseru lantang angin dan air bangkit dan ikuti perintahku membawa keberuntungan. Cahaya emas meledak menyelimuti seluruh permukaan sungai. Air yang bergolak langsung tenang seketika dan energi jahat itu lenyap menjadi uap tak berbekas. Merasa tarikan berat di kakinya hilang, kakek langsung berenang sekuat tenaga menyeret Pak Gu ke tepian. Dia baru bisa bernapas lega setelah temannya masuk ambulans dengan selamat. Saat sedang mengeringkan badan, terdengar isak tangis Wan Wan. Kakek tubuh kecil itu langsung menubruknya. Kakek kedinginan nggak? Tahu cucunya ketakutan, setengah mati. Kakek buru-buru minta maaf dan bilang, ini salahnya sendiri. Tiba-tiba, hacim, suara ayah Su terdengar dari pintu. Yah, kirain ayah mancing ikan, kok malah mancing diri sendiri. Wan Wan langsung pasang badan membela. Enggak. Kakek itu pahlawan tahu. Dia nyelamatin orang. Tapi bayangan mengerikan tadi membuat air matanya tumpah lagi. Tapi Daddy, Wan Wan takut. Wan Wan merasa nggak berguna. Aku nggak mau ayah kakek atau kakak kenapa-napa. Tapi rasanya aku nggak becus lindungin kalian. Hati ayahnya remuk melihat putrinya menangis sesenggukan. Apa dia melihat sesuatu? Kenapa tiba-tiba bicara seberat ini? Di sela tangisnya Wan Wan mengaku dia melihat rumah mereka diselimuti kabut hitam dan energi jahat. Tapi dia bingung harus berbuat apa. Tangisannya makin pecah merasa gagal sebagai murid gurunya. Kakek mencoba menenangkan kalau itu bukan salahnya. Dia kan masih bocah. Tapi Wan Wan keras kepala. Kalau tahu dunia luar sebahaya ini, harusnya dulu aku nggak bolos latihan. Tadi kakek baik-baik saja menyelamatkan temannya, tapi tiba-tiba sungainya berubah jadi sarang energi jahat. Kakek tertegun. Dia pikir kakinya ditarik itu cuma halusinasi atau kram, ternyata Wan Wan lah yang menyelamatkan nyawanya dari mara bahaya. Wan Wan menunduk lesu bilang kalau dia payah dan itu cuma solusi sementara. Tapi ayahnya justru merasa Wan Wan sudah luar biasa hebat. Dia mengelus kepala putrinya. Itu karena kamu masih kecil, sayang. Nanti kalau sudah besar pasti bisa sikat semua masalah keluarga. Wan Wan mengangguk, mantap. Wan Wan bakal lindungin semuanya. Janjinya bulat. Semangatnya membara lagi, dia lari ke ruang kerja menggambar puluhan jimat pelindung dan membagikannya ke setiap anggota keluarga. Termasuk buat kakak-kakaknya yang jauh dari rumah. Sementara itu, di sebuah kuil tua bobrok di pinggiran kota, dua pria sedang melakukan ritual gelap. Asap merah dari pembakar dupa berkumpul membentuk segel berdarah yang melayang mengerikan di udara. Tiba-tiba duar pembakar dupa itu meledak. Si kakek berjanggut putih terpental jauh akibat hantaman energi balik. Pria yang lebih muda melongo tak percaya. Keluarga Su kan sudah di ujung tanduk. Kenapa mantranya malah menyerang balik guru? Wajah si tua itu berubah suram dan kaku. Aku nggak nyangka keluarga Su punya pelindung Taois yang sekuat ini. Tapi tenang saja, dalam 1 tahun, tak ada satupun dari mereka yang bakal bernapas. Di tempat lain, kakak sulung bermimpi tubuhnya digilas truk besar. Dia terbangun dengan kaget dan menemukan Wan Wan sedang merangkak di atas tubuhnya. Dia duduk menyapa adiknya, lalu santai saja menurunkan kaki dari tempat tidur mau cuci muka. Baru setelah melangkah beberapa tapak, dia mematung. Tunggu, kakinya bisa dipakai berjalan. Dia menatap kakinya seolah tak percaya. Matanya terbelalak kaget. Padahal Wan Wan sudah tahu kalau keajaiban ini pasti akan terjadi. Menyaksikan momen itu secara langsung rasanya mind-blowing. Gadis kecil itu berlarian girang menari-nari di sekitarnya, lalu diterjangnya sang kakak dalam pelukan erat.
Wan kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Dengan hati meledak bahagia, Wan menyambar tangannya tak sabar, menyebarkan kabar gembira ini ke papa. Dan kakek juga. Mendengar teriakan heboh itu, papa panik bercampur harap berlari ke tangga. Di sana matanya menangkap pemandangan mustahil putranya berdiri tegak. Kihwa kakimu sembuh. Kakak tersenyum lebar. Bahkan sambil sarapan pun aku bisa jalan sekarang, Pak. Wan tak bisa diam pantatnya seperti ada paku. Papa, kalau kakak sudah bisa jalan, dia bisa ajak aku jalan-jalan dong. Papa menyeka wajah belepotan putrinya sambil menggoda. Sekarang dia sudah sembuh. Papa suruh dia gendong kamu di punggung saja ya. Wan menoleh ke kakaknya, matanya berbinar penuh harap. Kakak mau kan? Tanpa ragu sedetik pun dia menjawab, mau. Wah, Wan bersorak langsung mengalungkan lengan ke leher kakaknya. Aku paling sayang, kakak sedunia mendengar itu, api cemburu langsung membakar hati papa. Jadi, kamu nggak sayang papa lagi Wan buru-buru meralat biar aman. Aku paling sayang papa dan paling sayang kakek juga kok. Jawaban diplomatis itu memancing tawa satu rumah. Kelar sarapan formasi lengkap 3 generasi mengantar Wan ke prasekolah. Papa yang paranoid, takut putrinya kelaparan menjejali tas sekolah dengan gunungan camilan. Tapi Wan buru-buru mengusir mereka pergi. Supaya dia bisa segera main sama kakak Xiaoqi gara-gara ada kakak Xiaoqi Wan jadi semangat 45 berangkat sekolah. Gu Fangqi yang ogah bikin, Wan nunggu memaksa ayahnya datang ke pagian. Begitu mendengar suara cempreng yang memanggil namanya, dia menoleh tepat waktu melihat peluru kendali mungil meluncur ke arahnya. Dia pasang kuda-kuda, siap menerima hantaman pelukan maut khas Wan. Niat hati ingin terlihat kokoh. Realitanya dia tetap jatuh jadi bantalan empuk. Bu guru kaget setengah mati dan buru-buru mendirikan Wan. Menasihati agar jangan melakukan aksi berbahaya itu lagi. Wan garuk-garuk kepala tersipu malu. Yah, mau gimana lagi tenaganya memang kelebihan kapasitas. Gu Fangqi justru sangat memanjakannya. Nggak sakit kok, katanya pada guru rela sepenuh hati. Wan dengan antusias membagi coklat andalannya. Bilang kalau itu favoritnya. Saat Xiaoqi bilang, suka tangan mungil itu mematahkan sepotong lagi dan menyuapkannya langsung ke mulut bocah laki-laki itu. Seorang bocah gembul di dekat mereka menatap iri. Wan suapi aku juga dong. Tapi belum sempat. Wan menjawab. Tatapan maut Gu Fangqi membuat nyali bocah itu ciut lari terbirit-birit sambil menangis. Ular jahat mau makan aku. Saat si gembul mengadu bu guru, bingung 7 keliling. Bagaimana bisa Gu Fangqi bikin orang ketakutan cuma modal lirikan mata? Tapi tangisan bocah itu terdengar real. Kenapa kamu takut sama Gu Fangqi sih? Gembul menangis terlalu heboh, sampai tak bisa bicara. Jadi Wan yang ambil alih mic. Karena dia ngatain kakak Xiaoqi ular jahat, dia bohong. Sekali lagi Gu Fangqi berlindung di balik punggung mungil Wan. Kaget bercampur hangat di dada dia membiarkan Wan menariknya pergi sambil mendeklarasikan perang dingin tak akan main sama si gembul lagi selamanya. Malamnya asap kemarahan masih ngebul di kepala Wan. Dia menusuk-nusuk steak di piringnya seolah daging itu adalah si bocah gembul. Kalau guru nggak melarang pakai sihir sembarangan, sudah kutendang dia pakai mantra. Papa Su gagal paham kenapa putrinya mode senggol bacok begini. Tapi Wan ngotot bilang, aku nggak apa-apa. Cara makannya yang ganas bikin papa khawatir. Jadi dia coba mengalihkan isu. Detik papa bilang, dia bisa ke rumah ayah baptisnya buat makan kue besok amarah. Wan lenyap seketika bak ditelan bumi. Dia loncat dari kursi lari pontang-panting menyiapkan kado ulang tahun. Papa Su menghela napas lega misi sukses. Syukurlah triknya ampuh. Papa Su paham etika bawa kado. Tapi hatinya panas dingin melihat Wan mengobrak-abrik seluruh isi lemari cuma demi tampil cantik di depan Xiaoqi besok. Kenapa sih? Tua muda keluarga Gu hobi banget mencuri hati putrinya. Besoknya begitu turun dari mobil rahang Wan jatuh melihat kemegahan rumah Xiaoqi. Jiwa kompetitif. Papa Su meronta-ronta, dia langsung koar-koar. Kalau rumah tua keluarga mereka juga nggak kalah gede dan mentereng. Dan janji bakal ajak dia lihat kapan-kapan. Tapi Wan bodoh amat. Dia melesat masuk ke dalam rumah secepat roket, langsung menarget ayah baptisnya. Sang ayah baptis menangkapnya siap menghujani dengan kasih sayang. Wan malah nanya di mana kakak Xiaoqi. Begitu dikasih tahu lokasinya si kecil, langsung lompat turun melempar kotak kado asal-asalan dan kabur lagi. Penasaran kotak itu dibuka. Hus, cahaya keemasan memancar menyelimuti tubuhnya. Seketika dia merasa segar bugar. Papa Su yang melihat adegan itu cuma bisa menggerutu panas. Dasar Guyanyuan licik. Sekongkol sama anaknya, buat nyolong anakku. Nggak tahu malu. Wan yang tak peduli dengan gejolak batin bapaknya. Cuma fokus mencari Xiaoqi. Dia sudah membayangkan wajah terharu kakaknya saat melihatnya. Tapi realitanya,
Dia malah masuk ke arena bullying. Gu Fangci minta maaf sama Xiaoyan sekarang. Atau aku laporin ke Tante Jo kalau kamu nindas Guyan. Kamu pikir kamu tuan muda, keluarga gue cacat kayak kamu. Ngakak banget Gu Fangci mamaku bilang kalau dia jadi kamu, mending dia bunuh diri dari dulu. Gu Fangci menahan amarahnya tak ingin mengacaukan pesta ulang tahun ayahnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara kecil namun bertenaga yang memecah ketegangan. Kupanggil pedang pusakaku. Teriakan itu seketika membuat para bocah nakal menoleh. Di sana berdiri seorang gadis kecil dengan aura membara yang di mata mereka hanyalah sasaran empuk yang tak berbahaya. Mereka menyeringai yakin bisa membereskannya dalam sekejap tanpa sadar bencana sedang datang. Cepat minta maaf pada Kak Xiaoqi, bentaknya penuh ancaman. Benar saja, hanya butuh beberapa detik. Bocah-bocah tengil yang lebih tua itu langsung dibuat rata dengan tanah babak belur tak berkutik di hadapan kekuatan dahsyatnya.